Dari Sukabumi ada Mbak Mia ya, baru hadir. Boleh dong mention teman yang lain untuk ikutan live streaming dengan saya. Gimana nih Mbak Mia kabarnya? Dari Sukabumi. Halo teman-teman semuanya. Boleh komen di bawah dong dari mana ini yang sudah join. Teman-teman gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan kali ini kita akan live streaming 40 menit ke depan tentunya dengan saya Dr. Karin, dokter official dari Detu. Dan teman-teman semuanya, kalian tahu gak sih topik apa yang akan kita bahas kali ini? Ini satunya Mbak Mia siapa nih yang baru join? Boleh dong mention teman-teman yang lain juga. Oke, dari mana aja nih yang baru join? Sapa-sapa dulu ya. Halo teman-teman, boleh dong mention teman-teman yang lain juga. Jadi sebelum dimulai, kita sapa-sapa dulu, perkenalan dulu dari mana aja ya. Halo yang baru join, boleh dong komen di bawah. Kira-kira ada yang tahu nggak nih topik apa yang akan dibahas? Tentunya untuk live streaming kali ini ya. Oh ternyata ada Mbak Suhartini ya. Halo apa kabar Mbak Suhartini, dari mana nih? Wah ada Mas Agung dari Jogja. Halo gimana kabarnya Jogja? Nah teman-teman, terima kasih untuk yang sudah join. Kira-kira ada yang tahu nggak nih topik apa yang akan dibahas? Oh ya, saya mengingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk follow akun media sosialnya Detu. Jadi Detu itu punya akun media sosial yang officialnya itu ada di Instagram detu.co.id. Kemudian juga ada fanpage-nya, tentunya yang sekarang ini live streaming, dan juga TikTok-nya. Jangan lupa untuk di follow ya. Ternyata ada juga Mas Joko dari Sidoarjo. Halo apa kabar Sidoarjo? Oke, baik, luar biasa, jempol. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak nih topik apa yang akan dibahas? Nah, topiknya itu yang berkaitan dengan yang sekarang ini sih, yang nggak kalah penting, ternyata efeknya sangat luar biasa ya. Oke, ada Mbak Sheila dari Cirebon. Halo Cirebon ya. Gimana Cirebon kabarnya? Hujan nggak nih? Di sini lagi gerimis. Terima kasih untuk yang sudah mention teman-teman yang lain ya. Oke. Terus, oh dari situ Bondo ada Mas Fajar. Oke, gimana kabarnya Mas Fajar? Jangan lupa untuk selalu minum Detu 2 saset per hari untuk melancarkan pencernaan, tentunya dengan bonus berat badan turun ya. Kali ini topiknya sangat menarik sekali. Jadi teman-teman nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya di akhir sesi. Tapi sebelum itu saya menyampaikan sedikit topiknya. Nanti kalau mau tanya silahkan langsung tanya aja. Nanti akan di-keep kalau sudah selesai penyampaian materi, nanti bisa untuk tanya jawab. Dan juga saya sangat mengharapkan teman-teman untuk selalu sharing testimoni dan pengalaman maupun dari pribadi atau dari customernya, nggak apa-apa. Nanti siapa tahu dapat hadiah ya yang aktif untuk ikut dalam komen di live streaming saya. Nanti akan dipilih admin. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman selalu dicek postingan dari Detu karena di sana nanti akan selalu ada kuis mingguan ya. Kuis mingguan itu nanti dia akan mendapatkan hadiah menarik. Biasanya souvenir hadiahnya maksud saya ya. Kemudian biasanya ada juga tapi nggak rutin setiap minggu itu ada challenge. Jadi jangan lupa untuk dipantengin selalu karena hadiahnya jutaan rupiah. Jangan lupa ikutan ya. Oke, ini ada dari mana aja ini?
tadi ada Mas Fajar dari Situ Bondo tadi sudah ya. Terus habis itu ada siapa nih? Iko Uwais, Mas Iko Uwais ini stokis NASA Batang. Oke, dari Batang Jawa Tengah. Kemudian Mbak Suhartini dari Serang. Halo, apa kabar Serang? Kemudian ada Mbak Nunuk dari Masamba, jauh ya. Halo, apa kabar? Kemudian ada Mbak Adah dari Lombok. Wah, jauh-jauh semua ini. Semoga dalam kesehatan dan juga selalu diberikan kelancaran untuk aktivitasnya. Kemudian ada Mbak Juli. Mbak Juli ini dari mana Mbak Juli? Dan jangan lupa untuk teman-teman mention teman-teman yang lain ya, biar kita seru-seruan. Nanti bisa ditanyakan, kalau masih bingung silahkan untuk bertanya. Nanti insya Allah akan aku jawab nanti di akhir sesi. Oke teman-teman, ada yang tahu nggak nih topik apa yang akan dibahas? Ada yang tahu nggak? Oh, ada Mbak Fatimah dari Sukabumi. Halo. Ada Mbak Maria. Assalamualaikum. Sidoarjo hadir. Waalaikumsalam ya. Oke, semangat pagi. Oh, dari Sragen. Ini ada Mbak Diajeng dari Sragen ya. Kemudian ada Mas Agus dari Palembang. Ah, jauh-jauh nih ya. Oke, teman-teman, kali ini topiknya ya, karena teman-teman ini kayaknya lagi seru fokus mendengarkan saya. Kali ini topiknya belum ada yang komen ya, topiknya apa. Nah, topiknya kali ini adalah hubungan imunitas dan sistem pencernaan ya teman-teman ya. Oke, terima kasih baru join ya. Saya ucapkan selamat datang di live stream yang kali ini. Oke, jadi kali ini topiknya yaitu adalah hubungan imunitas dengan sistem pencernaan. Jadi kalau bertanya-tanya ada hubungannya nggak sih? Sering pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena memang kan saya pernah melakukan live streaming mengenai apa yang kita makan, yaitu adalah kamu. Jadi apa yang kita makan itu ya tentunya nanti akan menentukan kita itu sehat atau enggak ya. Ini kurang lebih hampir sama, sebenarnya mirip aja sih ya. Topiknya yaitu hubungan imunitas dengan sistem pencernaan. Jadi sistem pencernaan yang seperti apa sih yang dia itu bisa menyokong imunitas yang baik? Kalau teman-teman tahu ya, sistem pencernaan itu sendiri kan bagian dari mulai lidah kita makan itu sampai mengalir di anus. Nah, itu. Jadi prosesnya sangat panjang sekali, apalagi di usus kita itu panjangnya bermeter-meter kalau teman-teman tahu ya. Nah, itu kenapa sih kok dia bisa berpengaruh gitu ya, berpengaruh terhadap kesehatan kita, imunitas kita. Karena ternyata teman-teman ya, di situ terjadinya proses makan kita saat kita makan. Entah itu kita makan gorengan, makan cendol, makan apalagi ya, dawet itu ya maksud saya. Terus habis itu makan makanan nasi, buah, sayur, kemudian vitamin-vitamin yang lain, itu tentunya yang akan menentukan imunitas kita itu akan baik atau enggak. Nah, kalau teman-teman tahu sebenarnya di usus itu terdapat ini ya, bakteri. Nah, bakterinya itu adalah bakteri yang baik. Dia itu membantu proses terjadinya suatu pembakaran kalori dari pencernaannya, membantu enzim-enzimnya kayak gitu. Dan juga dia juga akan mengeliminasi mungkin bakteri-bakteri yang jahat, karena di situ kan bakteri baik dia prosesnya banyak sekali. Nah, bakteri-bakteri baik ini tentunya nantinya dia akan membantu proses terjadinya pencernaan. Nah, bakteri-bakteri baik ini gimana sih caranya untuk dia tetap bisa hidup di dalam usus? Jadi teman-teman jangan salah kira, bakteri baik ini jangan sampai musnah di dalam ususnya. Jadi sebenarnya itu pun juga ada makanan-makanan yang dia bisa mempertahankan bakteri baik di dalam usus ya. Sebenarnya seperti itu. Dan untuk apa aja makanan yang baik untuk bakteri itu namanya prebiotik. Dan di situ makanan-makanannya apa aja ya dok?
Nah, makanan-makanannya itu sendiri sebenarnya seperti kandungan-kandungan yang misalkan tempe, kemudian yogurt, kemudian apalagi ya yang mengandung dia membantu enzim-enzimnya cepat untuk terproduksi. Kemudian juga ada sayur-sayuran. Ternyata sayur-sayuran ini juga dia berpengaruh terhadap pemertahanan atau dia akan mempertahankan bakteri baik itu sendiri loh teman-teman. Jadi kayak gitu. Makanan-makanan buah dan lain-lain itu ternyata penting banget untuk bakteri baik di dalam tubuh kita. Kalau misalkan bakteri baik itu sendiri dia akan dipertahankan, maka imunitas kita tentunya tidak akan turun. Contohnya aja ya, kalau misalkan teman-teman masih belum paham, misalkan kita makanannya manis-manis nih ya, manis-manis, terus dessertnya tuh yang ya sirup, apalah itu ya, boba dan lain-lain. Itu kalorinya tinggi, glukosanya tinggi. Lama-lama kita akan bisa terkena penyakit kencing manis. Nah, maka dari itu kenapa orang kencing manis itu imunitasnya turun? Ya, dari situ salah satu contoh penyakit-penyakit yang bisa sebenarnya bisa menyebabkan terjadinya penurunan imunitas. Mengapa kok orang DM atau kencing manis itu imunitasnya turun? Yaitu tadi, dia akan merusak imunitas kita, terjadi peradangan di dalam tubuh kita. Kemudian makanya kenapa orang kencing manis itu juga rentan untuk terkena penyakit-penyakit lain, contohnya COVID, TBC, kemudian mungkin juga kebutaan bisa, kemudian juga hipertensi. Jadi banyak banget komplikasinya, seperti lingkaran setan teman-teman. Dan untuk kencing manis dan juga kayak hipertensi itu sendiri sebenarnya tidak bisa disembuhkan. Kalau orang udah kena kencing manis, dia itu nggak bisa sembuh, bisanya dikontrol. Dikontrolnya dengan obat ataupun dengan insulin. Bisa dengan awalnya dengan pola lifestyle kita yang harus diubah ya. Seperti harus meningkatkan olahraga untuk memproduksi insulinnya lebih keluar banyak kayak gitu. Jadi kenapa itu salah satu contohnya kalau kita makanannya yang manis-manis itu bisa menurunkan imunitas kita. Tentunya kalau imunitas sudah turun, virus, bakteri, jamur, parasit itu akan rentan dia hinggap di tubuh kita seperti itu. Kemudian itu tadi contoh-contoh makanannya. Kalau teman-teman masih bingung, silahkan untuk searching aja di Google. Biasanya ada makanan probiotik dan prebiotik. Yakult itu juga salah satu ya, karena kan dia juga difermentasi. Susu yang difermentasi nanti dia akan menghasilkan bakteri-bakteri baik yang bagus ya. Oke, sebentar teman-teman. Oke, mungkin suaranya gimana? Udah jelas belum ya? Itu tadi. Jadi kenapa kita harus tetap menjaga di dalam usus kita tetap baik ya. Apapun yang kita makan tentunya itu akan yang menentukan kesehatan kita. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Secara gamblangnya dan secara kasarnya itu seperti itu. Kalau teman-teman masih ada bingung silahkan untuk bertanya, nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian apalagi ya, mungkin lebih ke makanan-makanan itu sendiri harus dikonsumsi lebih banyak. Kemudian contohnya lagi kalau kita ini katanya dengan kesehatan saluran pencernaan ya, sering banget di daerah masyarakat kita ini suka jajan atau makan makanan kaki lima. Itu biasanya kan ya kadang nggak ketutup ya, kadang hygiene-nya itu juga kurang kayak gitu. Makanya kenapa sering banget bakteri atau biasanya bakteri, jamur, parasit itu akan termakan di dalam tubuh kita, dan seringnya di masyarakat kita itu sudah resisten untuk makan jadi biasa aja, jadi efeknya sangat biasa aja. Makanya kalau kita minum antibiotik seringnya itu terjadi resisten, nggak gampang sembuh, jadinya kayak gitu. Sering juga kalau dibandingkan dengan orang barat ya, mereka tuh hygiene-nya tuh tinggi dalam makanan
seringnya kan memang secara instan kayak gitu kan kalau di sana. Jadi kalau misalkan orang bule disuruh minum minuman es dawet di Malioboro misalkan kayak gitu ya. Nah itu tuh di sana kan untuk airnya juga kita nggak tahu kebersihannya seperti apa kayak gitu. Nah nanti yang ada malah karena di sana udah terbiasa sehat ya di luar sana, makanya kalau kena bakteri di Indonesia, contohnya kalau bakterinya tuh biasanya E. coli ya teman-teman namanya. Nah itu seringnya diarenya itu dia akan hebat, diarenya akan hebat. Nggak kayak di sini. Kalau di sini udah biasa makanan-makanan yang kotor, itu malah dia itu rentan diarenya biasa aja. Sering kan kita sakit perut karena salah makan mungkin yang memang mengandung ada bakterinya, mungkin karena kepedesan, makanannya pedas, kemudian keracunan bisa aja ya teman-teman. Maka dari itu kesehatan pencernaan itu yang akan menentukan imunitas kita. Kira-kira itu untuk sedikit materi dari saya. Kita lanjut dengan mungkin ini ya, tanya jawab atau sharing, nggak apa-apa ya. Sambil aku mau scroll dulu dari mana aja ini. Mungkin ada, aku sambil sapa-sapa dulu ya. Ada Mbak Setia Klung ya, ini dari Kali Jambe. Oke. Kemudian ada Mbak Erna dari Klaten. Halo, apa kabar? Nah ini teman-teman sudah ada pertanyaan-pertanyaan ya. Kita sambil jawab-jawab aja. Ada Mbak Maria, dok izin bertanya, apakah pasien yang harus disuntik insulin harus selamanya suntik insulin? Apakah insulin bisa diganti konsumsi nutrisi yang sehat buat tubuh kita? Nggak bisa ya teman-teman. Kalau sudah pasien itu dengan kencing manis, tahapnya sudah dapat insulin dari dokter, itu nggak bisa, dia hanya dengan makan nutrisi yang baik atau mengurangi gula dan lain-lain. Karena kenapa? Insulin itu adalah pilihan terakhir setelah kita lifestyle-nya udah ini, tetap gula darahnya tinggi. Kemudian kalau misalkan kita sudah minum obat secara minum obat yang kencing manis, obat oral namanya ya, itu tetap gula darahnya tinggi, maka dokter memberikan insulin. Nah insulin ini harus seumur hidup. Jadi kalau nggak pakai insulin, karena insulin itu kan fungsinya dia menghantarkan glukosa untuk masuk ke dalam sel. Kalau nggak ada insulin tentu saja tubuh kita lemas karena gulanya itu keluar dari sel. Jadi di dalam darah itu manis banget, tapi di selnya dia kekurangan gula gitu. Jadi tetap harus pakai insulin ya. Oke, itu tadi ya Mbak jawabannya. Ada yang bertanya lagi? Dok, jika habis vaksin apa boleh minum detu? Berapa dosisnya? Oke. Untuk vaksin sendiri ya, vaksin sendiri itu biasanya yang tidak diperbolehkan ya, terutama kalau Sinovac atau Astra itu kan lebih minim ya kipinya atau gejalanya gitu kan. Teman-teman mungkin di sini dapat Sinovac atau Astra ya. Nah untuk vaksin sendiri itu biasanya nggak boleh teman-teman sebelum vaksin minum paracetamol, nggak boleh. Karena kenapa? Untuk screening suhu sebelum, pastikan sama petugasnya di screening ya, tekanan darahnya berapa, saturasinya berapa, kemudian juga suhunya berapa kayak gitu. Nah itu untuk mas screening biasanya kalau suhunya nggak boleh lebih kan, kalau lebih kan biasanya ditunda dulu. Kalau teman-teman minum paracetamol sebelumnya memang sudah panas, itu akan membahayakan. Nanti yang ditakutkan sudah ada infeksi di dalam tubuh, karena kan vaksin itu kan memberikan antigen virus yang sudah dilumpuhkan ya, itu dalam tubuh untuk membuat sistem imun kita ini, membangun sistem imun untuk berkenalan dengan si COVID ini kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita itu vaksin nggak boleh minum obat ya.
Salah satunya kalau detu itu kan bukan obat, detu itu sebagai pelengkap serat, jadi tetap boleh, jadi tetap diperbolehkan. Kecuali untuk teman-teman yang vaksin nggak boleh minum paracetamol, kecuali ya demam yang udah habisnya, setelahnya itu demam yang udah tinggi banget itu boleh, tapi bener-bener yang udah nggak kuat dari teman-teman. Tapi kalau selama itu masih fine-fine aja, itu diusahakan biar dia tuh bisa membuat suatu tentara-tentara atau barier-barier dalam tubuh biar lebih maksimal kayak gitu. Jadi kalau untuk vaksinnya sendiri minum detu pun nggak masalah karena kan dia kan sebagai pelengkap serat. Untuk dosisnya bisa 2-3 kali per hari gitu ya teman-teman. Mungkin lebih rumit saya penjelasannya tapi memang seperti itu gitu ya. Oke, ada Blitar, Malang. Wah, yang datang yang ngejoin ini banyak juga ya, macam-macam dari mana-mana. Kemudian ada pertanyaan lagi. Nah, ini yang saya jelaskan dari Mbak Zul ini. Kalau ada diabetes, tapi dia juga ada radang paru, maka yang pertama adalah distabilkan untuk gula darahnya ya. Kenapa harus distabilkan gula darahnya? Karena kan memang dia yang menyebabkan imunitasnya turun. Kalau imunitasnya itu turun, tentunya seperti radang paru atau TBC ya, biasanya kan TBC. Kemudian juga penyakit-penyakit paru lainnya itu cepat banget untuk uh, hinggap di dalam tubuh kita gitu. Jadi kalau untuk penata laksanaannya itu memang harus distabilkan gula darahnya, tetapi juga harus diobati untuk radang parunya juga. Jadi dua-duanya harus kerja bareng kayak gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Nuno. Mulai usia berapa dok bisa minum detu? Oke, jadi untuk usianya sendiri itu biasanya 16 tahun ke atas. Kenapa kayak gitu? Karena untuk detu sendiri kan diusahakan kita selain minum detu, itu kita harus tetap membiasakan makanan-makanan sayur, buah, dan lain-lain. Jadi tetap diusahakan makan makanan yang alami juga, selain makanan pelengkap serat gitu ya. Jadi tetap boleh, tapi pada kondisi tertentu itu teman-teman nggak apa-apa minum 1 saset itu ketika ada konstipasi, sembelit, atau BAB-nya susah gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mbak Maria. Tanya lagi dok, bagaimana cara diet yang bagus jika orang yang punya hipertensi dan gangguan jantung? Sebenarnya untuk gangguan jantung sendiri atau hipertensi itu memang harus ini ya teman-teman ya. Untuk aktivitasnya nggak boleh yang terlalu berlebihan. Nanti akan terjadi stres jantung. Jadi kalau misalkan diet ya tetap diet aja yang sehat, karena diet kalau di jantung kalau jantung dia orang punya kena jantung pastinya itu biasanya ya rentannya itu ada sumbatan dalam jantung. Tentunya sumbatan itu karena lemak yang terlalu tinggi. Selain memang ada bawaan dari jantung ya, mungkin kan ada beberapa orang yang memang organ jantungnya itu udah bermasalah dari mungkin dari awal lahir atau gimana. Tapi biasanya kalau yang dia punya penyakit jantung koroner itu karena kebiasaan habit makanan yang nggak baik atau nggak sehat gitu ya. Jadi kalau kayak gitu tetap dietnya mengatur pola makan, kalorinya dihitung, dan juga kalau bisa diet itu defisit kalori. Makanya kenapa kalau orang hipertensi atau dia punya jantung itu diusahakan juga, kalau orang-orang dengan obesitas itu diusahakan harus turun juga berat badannya gitu ya teman-teman ya. Itu salah satu tipsnya. Selain obat rutin diminum juga dia terutama itu harus minum yang ini ya, selain minum detu maksud saya pola makan juga, dan juga jangan asal minum obat diet ya. Obat diet jangan, karena yang ditakutkan biasanya obat diet itu berpengaruh juga terhadap sering deg-degan gitu kan. Nah itu takutnya juga akan mengganggu irama jantung kayak gitu ya teman-teman. Oke, itu tadi jawabannya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas silahkan bertanya lagi.
Oke, ini ada Mbak Sayangku Nurul Nasa. Dok mau tanya kalau misalkan punya keluhan darah tinggi, terus DM juga, bentar ya. Itu boleh minum detu nggak? Nggak apa-apa, nggak masalah. Kecuali pada gagal ginjal. Yang nggak saya sebutkan berarti masih boleh diminum ya. Untuk penyakit-penyakit yang penyerta lainnya itu nggak masalah. Tapi kalau untuk gagal ginjal itu jangan diminum. Karena kenapa? Karena kandungan detu ini kan mengandung serat tinggi. Serat tinggi itu ya banyak banget. Ada kandungan asam uratnya juga kan pada ini sayur-sayuran, yang ditakutkan kalau misalkan urin asidnya itu dia akan naik, itu akan semakin menjadi ini ya teman-teman, fungsi ginjalnya akan semakin buruk gitu ya. Jadi itu nggak boleh atau tidak disarankan untuk minum. Oke, itu tadi. Ini ada pertanyaan Mbak Yutfa, anak usia 5 tahun yang susah BAB apa belum dikasih detu, apa boleh dikasih detu dok, mungkin berapa sendok gitu. Oke, gak apa-apa, sorry. Kalau usianya 5 tahun itu boleh dikasih detu ya, asalkan memang bener-bener yang susah ya. Kalau diusahakan, kalau saya menyarankan itu tetap sayur dan buah gitu ya teman. Tapi kalau misalkan udah anak gitu nggak, udah minum minum minuman seperti minum jus buah, sayur, buah kayak gitu, itu tetap dia konstipasi, itu nggak apa-apa. 1 saset per hari. Oke, itu penjelasan dari saya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, ada Mbak Iga, ada juga ada Mbak Tini. Nggak apa-apa, nggak telat kok Mbak, ini masih banyak waktunya ya. Oke, ini ada Mbak Ami. Mau tanya dokter, apa yang harus dihindari yang memiliki MAH jika ingin berdiet? Yang dihindari ya. Terutama untuk penderita MAH itu sebenarnya kecut-kecutan dan pedas. Itu adalah stresor, salah satu stresornya, dan juga menghindari apa ya? Seperti lemak-lemak, santan, itu dia akan menyebabkan peningkatan asam lambung. Dan yang lainnya juga sama sih, untuk pola makan tetap dijaga aja pola makannya, kalorinya kalau bisa defisit kalori. Teman-teman bisa lihat live streaming saya sebelumnya kalau mau tahu defisit kalori gimana caranya, gimana tipsnya kayak gimana. Silakan untuk di scroll aja di YouTube, biasanya ada ya, itu postingan saya yang kemarin. Oke, jadi kayak gitu untuk menghindari makanan-makanan yang bisa memicu mahnya gitu ya. Oke, ternyata ada Mbak Nur Hasnatun dari Bima. Wah, jauh banget ya Mbak. Kemudian ada Mbak Farida dari Blora. Halo, apa kabar? Terus dari mana aja nih? Semangat pagi teman-teman ya. Ini pertanyaan lagi dari Mbak Maria juga. Satu lagi dok, izin bertanya, kalau anak umurnya 11 kurang konsumsi serat dan sayur, apakah bisa konsumsi detu? Tapi berat badannya kurang, apakah serat bisa tercukupi dari detu? Oke, jadi kalau dia udah diusahakan makan sayur, buah, dan lain-lain, tetap aja uh, dia ini ada ini nggak ya? Ada sembelit gitu nggak ya? Konstipasi gitu nggak ya untuk anaknya? Biasanya kalau indikasinya itu memang biasanya karena sembelitnya atau konstipasinya sih teman-teman. Jadi kalau misalkan nggak ada itu ya diusahakan makanan yang alami dulu. Oke, dari mana lagi nih? Oh, dari Lampung. Ada Lampung ya teman-teman. Ada mana lagi nih? Oh, ada Mbak Fikri Nasa ya, Mbak Fikri ya ini dari Demak. Halo, apa kabar? Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Nur Nani. Maaf nih dok, mau tanya, kalau sudah minum detu terus sudah ideal, nah mau berhenti itu nggak apa-apa dok? Apakah nanti akan menjadi gemuk lagi? Enggak sih sebenarnya. Kalau untuk teman-teman yang mau berhenti minum detu, itu sebenarnya nggak ada efek yang habis berhenti terus langsung melar lagi gitu, enggak.
kecuali teman-teman pada kondisi dia kayak balas dendam makan makanan banyak kayak gitu. Jadi kalau seperti itu nanti ya otomatis berat badan akan naik. Jadi diusahakan pola makannya akan sama ya teman-teman. Jadi tetap sama, menjaga pola makannya tentu saja nanti akan lebih bagus untuk berat badannya. Kalau mau berhenti sebenarnya nggak ada masalah untuk teman-teman, tak asalkan defisit kalorinya masih tetap berjalan ya. Oke, ada Bandung. Anda Mbak Nurnani ini dari Bandung ya. Kemudian Mbak Susan Serang hadir. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mbak Ani Fitrianasa. Dok, apakah buah jambu tidak bisa susah BAB? Tidak bisa susah BAB gimana teman-teman ya? Ini aku agak bingung dengan pertanyaannya. Untuk buah-buahan sendiri sih sebenarnya ini ya, nggak ada masalah, dia tetap akan membantu memperlancar pencernaan. Kalau kita makan buahnya itu rutin, juga pencernaannya akan baik gitu loh teman-teman ya. Jadi kalau buah apapun itu ya nggak ada masalah untuk, terutama yang mengandung banyak air, itu akan lebih cepat untuk proses memperlancar metabolisme di dalam tubuh gitu. Ada Mbak Yati, Assalamualaikum dok, mau tanya, kalau sudah terkena DM, terus cara mengontrol makanan atau buahnya bagaimana dok? Misal minum detu apakah bisa atau boleh? Boleh. Jadi kalau orang dengan kencing manis boleh minum ya. Untuk mengontrol makanan biasanya tetap selain karena kan orang DM itu kontrolnya rutin per bulan ya. Biasanya sama dokter spesialis penyakit dalamnya itu dikonsulkan dengan ahli gizi. Nah itu nanti teman-teman dikasih ini, biasanya dikasih daftar makanan apa yang boleh. Biasanya lebih dikukus kalau orang kencing manis itu, cara memasak makanannya itu biasanya dikukus. Jadi teman-teman bisa langsung konsul ke ahli gizi. Nanti akan dikasih tahu cara-caranya dan cara menghitung kalori yang dibutuhkan pada saat setiap harinya kayak gitu ya. Kemudian untuk makanan dan buahnya itu sebenarnya nggak masalah ya, kalau buah tuh nggak ada aturan-aturan yang ribet, tapi lebih ke makanan sih yang harus diatur kayak gitu. Dok mau tanya, untuk ibu menyusui bolehkah minum detu? Soalnya susah BAB. Ya kalau kondisi ibunya itu menyusui, misalkan nih sudah 6 bulan itu boleh ya, itu boleh minum detu. Anak bayinya sudah mulai MPASI maksud saya, itu boleh. Kalau belum, itu pada kondisi tertentu hanya pada saat konstipasi atau sembelit aja boleh ya. Jadi kayak gitu. Pencernaan baby enggak sih, enggak berpengaruh karena kan dia sebagai pelengkap serat, jadi enggak ada ngaruhnya sih. Oke, ada pertanyaan lagi ya. Wah ini banyak nih. Oke, ini aja cabang Bungin hadir. Terus oke, halo Mbak Tasya. Kemudian ada Mbak Heni, stokis Padang hadir. Wah, dari Padang jauh banget ya. Terus ada mana lagi nih yang hadir? Terima kasih jawabannya dok, sama-sama. Ada pertanyaan lagi, ada yang bilang jika terlalu banyak makan buah jambu apakah bisa menyebabkan sembelit ya dok? Apa betul, apa salah? Sebenarnya nggak ada ngaruhnya ya teman-teman, mungkin itu hoax gitu loh. Jadi buah buah apapun itu dia akan mengandung vitamin dan juga seratnya, itu juga dia akan membantu proses pencernaan gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang bilang kayak makan buah ini terlalu banyak, mungkin yang di cross check bukan buahnya sih, tapi lebih ke cairan yang diminum setiap harinya. Gimana sih cairannya, udah bener apa belum, udah 2 liter per hari atau belum, kayak gitu ya. Jadi lebih di cross check lagi, mungkin cairan-cairan di dalam tubuh kita tuh sudah tercukupi atau belum gitu ya.
Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, ada Surabaya hadir. Halo Surabaya. Nah, oke, ada pertanyaan lagi nggak nih? Ada Mbak Tini. Oh iya dok, kalau makan buah salak pun katanya juga, nah iya, sering banget kayak teman-teman, nah itu loh kayak buah salak, jambu dan lain-lain. Sebenarnya tuh kan seratnya banyak ya teman-teman. Kandungannya itu luar biasa kalau buah dan sayur itu. Jadi seperti itu tuh mungkin eh, belum ada penelitian yang meneliti seperti itu. Cuman memang lebih ditingkatkan lagi mungkin cairannya harus dikoreksi dengan benar kayak gitu ya. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Heni. Untuk nurunin BB bagusnya konsumsi dutu berapa kali ya kak? Terus biar maksimal harus dibantu dengan produk lain nggak kak? Enggak sih, mungkin kak dutu aja nggak apa-apa, nggak itu sudah cukup ya. Oke. Jadi untuk konsumsi detunya 2 sampai 3 saset per hari, jangan lebih karena aturannya seperti itu. Kemudian untuk dibantu dengan produk lain sebenarnya itu masing-masing aja ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah ada ngaruh dengan detu aja, itu nggak usah ditambah-tambahin gitu loh ya. Jadi lebih ke defisit kalori aja sama menjaga aktivitasnya itu tetap dilakukan. Terus habis itu ini ya teman-teman ya, lebih ke mencukupi kebutuhan tidur, istirahatnya tetap dijaga ya. Terus apalagi ya, aktivitas, defisit kalori, kemudian juga oh ya, lebih meningkatkan metabolisme dalam tubuh. Teman-teman yang masih apa ya, istilahnya kayak aku tuh sudah diet, terus aku juga sudah menjaga pola makan gitu, aktivitas juga bagus, ternyata aku masih suka begadang, ya ini teman-teman harus di cross check juga, ternyata begadang itu juga berpengaruh karena harusnya kita merepair yang di dalam tubuh kita untuk digantikan, itu biasanya malah kita men-skip tidur. Jadi itu nanti yang bisa membuat tubuh kita itu jadi kayak ya udah nggak akan terganti, nggak apoptosis atau proses kematian sel diganti yang baru itu nggak akan terjadi. Itu yang bikin terjadinya obesitas kayak gitu ya. Ini ada Mbak Heni juga nih, pernah minum 3 kotak tapi nggak turun kak, apa mungkin karena dibantu diet ketat juga ya? Harus dibantu. Sih lebih bukan diet ketat ya, jangan diet istilahnya jangan diet ketat dan diet ekstrim, tapi lebih ke ini ya teman-teman, kayak lebih kayak kita menjaga gimana caranya kita itu santai aja tapi sebenarnya kita diet kayak gitu. Jadi kayak mindset kita diubah untuk harusnya kita tuh ngelakuin diet tapi nggak berat kayak gitu sih. Dan itu memang harus terbiasa dengan niat, kemudian juga memang ini diusahakan dengan baik-baik dan rutin kayak gitu ya.
Oke, ada Palangkaraya hadir. Halo, assalamualaikum. Ada Mas Andika Pratama ya. Oke. Ada mana lagi nih yang mau tanya, boleh dong ya. Kira-kira teman-teman hari ini sudah pada minum detu belum ya? Ada yang tahu nggak nih rasanya detu gimana? Ada yang sudah berhasil belum ini untuk dietnya? Halo, ada dari Lombok Mbak Retno dan juga Mbak Nur Khalifah dari Gresik. Halo, gimana Gresik? Panas atau hujan nih? Teman-teman silahkan konsul kalau masih ada waktu ya, silahkan konsul. Suka banget dong minum detu, BAB lancar terus. Perut terasa kenyang dan pun jadi ringan. Perut kempes nggak buncit lagi dokter. Oke, sip, pinter deh kalau kayak gitu. Aku suka banget kalau bacain testimoni ya. Jadinya tetap dilanjut. Semoga aja untuk menuju berat badan ideal semakin dilancarkan ya. Ini ada rasanya segar. Wah, ini rasanya iya enak banget teman-teman. Rasanya tuh jeruk dan mint. Jadi teman-teman boleh banget untuk yang belum coba silahkan dicoba ya. Oke, mau nanya lagi nih dok, untuk yang obesitas bisa efisien dengan detu nggak ya? Iya bisa dong. Jadi kalau mau yang obesitas atau overweight itu bisa semuanya ya. Jadi tetap aja nggak diet ketat itu. Jadi kita tuh tetap makannya tuh makan yang ini, makanya tetap makan nasi. Maksudnya jangan yang langsung langsung ini loh teman-teman, langsung skip makan makanan yang bisa bikin gendut gitu loh. Jadi tetap kita makan aja. Oke, ada pertanyaan lagi, kalau buat anak SMP kelas 2, bisa sih mbak ya. SMP kelas 2 tuh umur berapa ya? Bisa sih kalau untuk ini, cuman memang harus diusahakan ini ya teman-teman ya, diusahakan makan sayur sama buah dulu gitu loh. Jadi tetap makan buah sama sayurnya diusahakan, terus sama biasanya kalau anak dengan seperti itu biasanya nasinya sih. Biasanya lebih ke karbohidratnya karena kan anak-anak yang kayak gitu biasanya kan memang uh, makanya sehari bisa 4 sampai 5 kali kadang kayak gitu. Jadi lebih karbohidratnya dibatasin sedikit tapi demi sedikit kayak gitu ya. Oke, ini banyak testimoni nih teman-teman ya. Ada Mbak Sulaika. Alhamdulillah BAB lancar dok. Wah, alhamdulillah senang saya bacanya. Enak banget rasanya dok, seger, rasa jeruk nipis dan sayur bikin ketagihan pokoknya. Oke, ada lagi nggak nih? Udah turun 1,5 kilogram. Wah, ini harus dikonsistenin lagi ya. Nah teman-teman, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak nih? Ada pertanyaan lagi mungkin? Bisa ya, kalau anak nggak agak susah bisa dibantu dengan detu ya. Jadi kalau kayak gitu 1 saset aja ya. Iya rutin minum detu nggak apa-apa sih.
Mbak ya, tapi memang lebih dijaga pola makannya sama aktivitas fisiknya ya. Jadi nggak tergantung dengan detu juga, karena kan harus dibenerin dulu metabolismenya gitu. Ini ada testimoni dari Mbak Nur Khalifa. Alhamdulillah ya teman-teman, akhirnya BAB-nya lancar dan haidnya juga lancar. Mungkin kaitannya kalau kayak gitu kan ini kaitannya sama hormon. Kalau misalkan dia tuh nggak bisa BAB ataupun haidnya nggak lancar, itu biasanya kebanyakan lemak juga bisa itu. Oke, jadi memang ada ngaruhnya yang tidak secara langsung gitu ya. Ini ada pertanyaan, apa bisa cukup konsumsi detu aja untuk menurunkan berat badan dan harus ada tambahan yang lainnya? Nggak perlu sih, lebih ke ya udah kalau minum detu biasanya ya udah sama dibarengin defisit kalori aja gitu. Alhamdulillah, ini sudah sampai box ketiga ya Mbak ya. Oke, semangat terus. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Oh, ini ada Mbak Siva Pasuruan hadir dok. Wah, dari Pasuruan. Halo. Ada pertanyaan lagi nggak teman-teman nih? Ada pertanyaan lagi mungkin? Sudah ya, nggak ada pertanyaan ya. Oh ini, paling segar minum detu dan bikin nambah sehat, apalagi ditambahkan es batu segar, enak banget dok. Rasanya mint, seledri, jeruk nipis, wortel, terasa banget, enak pokoknya. Yeay. Terus ya, diterusin jangan lupa selalu konsumsi detu 2 saset per hari. Tentukan kita harus menginvestasi kesehatan kita dalam jangka panjang. Jadi selain kesehatan dalam pencernaan kita ini meningkat, ternyata fungsinya juga benefitnya berat badan kita bisa turun ya. Jadi itu dulu ya teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Nggak terasa sudah 1 jam, hampir 1 jam berlalu. Saya mohon maaf kalau ada perkataan yang salah ataupun mungkin tidak mengenakan hati. Terima kasih untuk yang sudah join. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.